Arya pertama kali mendengar istilah mati suri bukan dari buku spiritual atau forum misteri, melainkan dari ranjang rumah sakit yang dingin, diucapkan oleh seorang dokter dengan nada simpati yang dipaksakan. Saat itu, ia sedang menatap wajah adiknya, Maya, yang terbaring pucat pasi, terhubung ke mesin-mesin yang berbunyi monoton. Satu-satunya penanda bahwa kehidupan masih berpegang pada raga ringkih itu dengan seutas benang tipis. Pasien sempat mengalami henti jantung selama hampir 3 menit. Apa yang dialaminya secara medis disebut near death experience, kata dokter itu. Tapi bagi Arya, itu bukan istilah medis. Itu adalah sebuah kunci, sebuah kemungkinan. Maya tidak pernah bangun lagi. Seminggu setelah kecelakaan mobil yang merenggut nyawanya, kecelakaan saat Arya yang menyetir, ia dinyatakan meninggal secara klinis. Sejak saat itu, hidup Arya menjadi sebuah ruang hampa yang diisi oleh dua hal: rasa bersalah yang menggerogoti dan obsesi terhadap 3 menit yang hilang dari hidup adiknya. Apa yang Maya lihat di sana? Apakah ia bertemu seseorang? Apakah ia bahagia? Apakah ia memaafkannya? Setahun berlalu, Arya, seorang arsitek sukses yang dulu hidupnya diatur oleh logika dan garis-garis presisi, kini tenggelam dalam lautan riset tentang fenomena mati suri. Ia membaca ratusan kesaksian tentang terowongan cahaya, pertemuan dengan kerabat yang telah tiada, perasaan damai yang tak terlukiskan, dan ulasan kehidupan yang berkelebat di depan mata. Cerita itu menjadi candu baginya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai fenomena neurologis atau halusinasi otak yang kekurangan oksigen. Ia melihatnya sebagai sebuah peta menuju satu-satunya tempat di mana ia mungkin bisa bertemu Maya lagi. Hanya untuk sesaat, hanya untuk mengucapkan satu kata, maaf. Obsesinya tumbuh menjadi penyakit. Ia menjadi ceroboh, seolah tanpa sadar menantang takdir. Ia mengemudi terlalu kencang di jalan tol yang basah, mendaki tebing tanpa pengaman yang memadai, berenang terlalu jauh ke laut lepas. Ia tidak ingin bunuh diri. Itu adalah tindakan pengecut. Ia hanya ingin tergelincir, mengalami sebuah kecelakaan hebat yang cukup untuk membuka pintu itu sejenak, memberinya kesempatan untuk mengintip ke dalam, lalu kembali. Sebuah rencana gila yang lahir dari duka yang tak terperi. Pada malam yang basah di tanggal 14 Juni tahun 2025. Tepat setahun setelah kepergian Maya, takdir akhirnya menjawab tantangannya. Saat memacu mobilnya di jalanan pegunungan yang sepi dan licin, pikirannya melayang pada senyum terakhir Maya. Sebuah kelinci liar tiba-tiba melintas. Arya membanting setir. Suara decitan ban yang mengerikan, benturan logam yang meremukan, dan keheningan mendadak yang memekakkan telinga menjadi hal terakhir yang diingatnya di dunia nyata. Kegelapan, lalu kesadaran. Arya merasa ringan, seolah melayang. Ia membuka matanya dan melihat pemandangan yang aneh. Ia berada di luar mobilnya yang ringsek, mengambang beberapa meter di atas aspal yang basah. Di bawah, ia bisa melihat tubuhnya sendiri, terjepit di antara kemudi dan kursi. Darah mengalir dari pelipisnya. Lampu ambulans yang berkedip-kedip melukis pemandangan mengerikan itu dengan warna merah dan biru. Ia mendengar suara-suara panik para petugas medis, tetapi semuanya terdengar jauh dan teredam, seperti gema dari dunia lain. Anehnya, ia tidak merasakan sakit. Ia tidak merasakan panik. Hanya ada rasa damai yang aneh
dan perasaan ingin tahu yang besar. Rasa bersalahnya, beban yang ia pikul selama setahun, seolah tertinggal di dalam raga yang hancur di bawah sana. Lalu ia merasakannya, sebuah tarikan lembut. Di ujung pandangannya, kegelapan malam mulai terkoyak, membentuk sebuah titik cahaya yang hangat dan mengundang. Titik itu tumbuh menjadi sebuah terowongan yang berputar perlahan. Dindingnya berkilauan dengan warna yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Semua kesaksian yang pernah ia baca menjadi nyata. Tanpa ragu, ia membiarkan dirinya ditarik masuk. Perjalanan itu terasa singkat, sekaligus abadi. Ia melewati kilasan-kilasan hidupnya bukan sebagai ulasan kronologi, melainkan sebagai serpihan emosi. Tawa masa kecilnya bersama Maya, kebanggaan orang tuanya saat ia lulus, kekecewaan saat proyek pertamanya gagal, dan tentu saja kilasan mengerikan dari kecelakaan Maya yang kini ia tonton tanpa rasa sakit, hanya dengan pemahaman yang dingin. Di ujung terowongan, cahaya itu semakin menyilaukan, namun tidak menyakitkan mata. Ia melangkah keluar dari cahaya dan mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang melampaui segala deskripsi tentang surga. Ia berada di sebuah lembah yang subur, di bawah langit biru yang sempurna tanpa awan. Padang rumput hijau zamrud terhampar luas, dihiasi bunga-bunga aneka warna yang mekar dengan keindahan yang mustahil. Sebuah sungai kecil yang jernih mengalir dengan tenang. Suaranya seperti alunan musik yang lembut. Udaranya hangat, membawa aroma wangi bunga dan rumput yang baru dipotong. Di kejauhan, pegunungan megah berdiri dengan anggun. Di tengah padang rumput itu, di bawah sebatang pohon rindang yang bunganya berwarna keemasan, seorang gadis duduk membelakanginya. Ia mengenakan gaun putih sederhana dan rambut hitam panjangnya yang familiar tergerai di punggungnya. Jantung Arya atau apapun yang kini menggantikan fungsinya terasa seperti akan meledak. Ia tahu siapa gadis itu. Maya, bisiknya. Suaranya bergetar. Gadis itu menoleh. Wajahnya adalah wajah yang menghantui mimpi Arya setiap malam selama setahun terakhir. Mata yang sama, senyum yang sama. Ia tersenyum. Senyuman damai yang menghapus segala keraguan. Kak Arya, sapanya, suaranya adalah melodi yang telah lama hilang. Aku tahu kakak akan datang. Aku sudah menunggu. Air mata kelegaan membanjiri Arya. Ia berlari, memeluk adiknya erat-erat. Ia bisa merasakan kehangatannya, aroma rambutnya. Semuanya nyata. Maafkan aku, Maya, isaknya. Maafkan aku, semua salah. Maya melepaskan pelukannya dengan lembut dan menatapnya. Semua baik-baik saja di sini. Kak, tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi kesedihan. Hanya ada kedamaian. Arya menatap sekelilingnya pada keindahan yang sempurna itu. Jadi ini surga. Ini adalah tempat untuk beristirahat, jawab Maya. Senyumnya tak pernah pudar. Tempat di mana kita bisa bahagia selamanya. Selama beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Arya merasakan kebahagiaan murni. Ia berjalan bergandengan tangan dengan Maya, menyusuri tepi sungai, membicarakan kenangan-kenangan indah masa kecil mereka. Maya selalu tertawa di saat yang tepat, selalu menatapnya dengan penuh kasih. Segalanya sempurna, terlalu sempurna. Perlahan, sebuah keganjilan mulai terasa, sebuah disonansi halus dalam simfoni yang sempurna ini. Arya berhenti dan memetik setangkai bunga lili berwarna biru cemerlang. Bunga itu indah, kelopaknya terasa seperti sutra. Namun saat ia mendekatkannya ke hidung,
tidak ada aroma apapun sama sekali. Ia melihat sekeliling. Semua bunga ini, ribuan jumlahnya, tidak memiliki wangi. Lalu ia sadar angin yang membelai kulitnya terasa hangat, tetapi tidak pernah berubah kekuatan atau arahnya. Langit biru itu sempurna, tetapi tidak ada satupun awan yang bergerak. Semuanya terasa seperti sebuah lukisan yang indah, namun statis. Sebuah diorama raksasa. Ia menatap Maya lagi. Maya, kamu ingat waktu kita kecil, kita pernah membuat rumah pohon di halaman belakang, dan kamu jatuh, gigimu patah satu? Senyum di wajah Maya tetap sama. Matanya yang indah tampak sedikit kosong. Aku ingat semua saat-saat bahagia kita, Kak. Di sini kita hanya mengingat yang indah. Jawaban itu benar, tetapi juga salah. Bukan, itu jawaban yang akan diberikan oleh Maya yang asli. Maya yang asli akan tertawa terbahak-bahak, lalu mengeluh tentang bagaimana ia harus memakai gigi palsu selama sebulan. Di mana yang lain? Di mana ayah dan ibu? Tanya Arya lagi. Sebuah firasat buruk mulai merayapinya. Orang tua mereka telah meninggal beberapa tahun sebelum Maya. Mereka ada di tempat peristirahatan mereka sendiri. Jawab Maya masih dengan nada yang sama tenangnya. Di sini kita bisa bersama tanpa gangguan. Saat itulah Arya melihatnya. Di balik senyum adiknya, di balik tatapan matanya yang penuh kasih, ada sesuatu yang tidak ada kehidupan. Ia seperti boneka porselen yang sangat indah, mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan, tetapi jiwanya tidak ada di sana. Ini bukan Maya, ini adalah gema dari Maya. Ini bukan kamu, bisik Arya, mundur selangkah. Siapa kamu? Senyum di wajah Maya memudar untuk pertama kalinya. Wajahnya menjadi kanvas kosong tanpa ekspresi. Aku adalah kenanganmu tentangnya, Kak. Aku adalah kebahagiaan yang kamu cari. Di sini, di lembah gema abadi, semua keinginanmu terwujud. Tiba-tiba, pemandangan di sekitar mereka mulai bergetar. Warna-warna cerah dari bunga dan rumput mulai memudar, luntur seperti cat air yang disiram air. Langit biru yang sempurna retak memperlihatkan kehampaan kelabu di baliknya. Sungai yang jernih berubah menjadi aliran debu yang kering. Lembah surga itu kini berubah menjadi gurun kelabu yang tak berujung, dipenuhi bayangan samar yang berdiri diam menatap kosong ke kejauhan. Mereka adalah arwah-arwah lain, terperangkap dalam gema kebahagiaan mereka sendiri. Sesosok makhluk muncul di samping Maya. Ia tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya siluet manusia yang terbuat dari cahaya redup dan bayangan yang berputar. Namun, Arya bisa merasakan kecerdasan yang dingin dan kuno memancar darinya. Selamat datang, arsitek duka. Suara itu tidak terdengar melalui telinga, melainkan bergema langsung di dalam benak Arya. Kau telah membangun sebuah kuil kesedihan untuk adikmu di dalam hatimu, dan pintunya membawamu langsung kemari. Di mana ini? Apa yang telah kau lakukan pada adikku? Tuntut Arya. Rasa takut kini bercampur dengan amarah. Adikmu telah melanjutkan perjalanannya, melintasi terowongan yang sama denganmu. Namun ia tidak berhenti di sini. Jawab makhluk itu, yang Arya sebut dalam hatinya sebagai sang penjaga. Tempat ini bukan untuk mereka yang telah berdamai. Lembah ini adalah persinggahan bagi mereka yang tersesat dalam penyesalan. Mereka yang jiwanya terlalu berat oleh duka untuk melanjutkan perjalanan. Kami memberikan apa yang mereka inginkan, sebuah gema dari masa lalu, sebuah kebahagiaan palsu yang abadi.
Sosok Maya di sampingnya kini menatapnya dengan tatapan memohon yang kosong. Tinggallah di sini, Kak, kita bisa bahagia selamanya. Tidak ada lagi rasa sakit. Sebuah godaan yang luar biasa kuat. Tinggal di sini, dalam ilusi yang sempurna ini, melupakan rasa bersalahnya selamanya bersama versi adiknya yang tak akan pernah menua atau pergi. Sang penjaga seolah merasakan keraguannya. Kau bisa memilikinya. Gema suara itu lagi. Kau hanya perlu menyerah. Lupakan duniamu yang penuh luka. Lupakan tubuhmu yang sekarat. Tinggallah. Arya menatap wajah adiknya yang palsu. Lalu pada gurun kelabu yang dipenuhi jiwa-jiwa yang tersesat. Ia akhirnya mengerti kengerian tempat ini. Ini bukanlah surga atau neraka. Ini adalah penjara yang dibangun dari harapan palsu. Sebuah limbo abadi yang memakan jiwa dengan menawarkan kenyamanan semu. Tidak, kata Arya. Suaranya kini mantap. Dia menatap lurus pada Gema adiknya. Kamu bukan Maya. Cintaku pada adikku lebih nyata dari ilusi ini. Rasa sakitku adalah bukti dari cinta itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan melakukan hal yang paling sulit. Ia melepaskan penyesalannya. Maya, katanya pada kenangan yang sesungguhnya, bukan pada boneka di hadapannya. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku yang menyetir. Aku minta maaf karena aku tidak bisa melindungimu. Aku menyayangimu. Pergilah dengan tenang. Aku akan melanjutkan hidup. Saat kata-kata tulus itu terucap, sebuah energi dahsyat meledak dari dalam dirinya. Sosok Maya menjerit tanpa suara dan hancur menjadi debu kelabu. Sang penjaga meraung marah dalam benaknya. Siluetnya bergejolak seperti badai. Lembah Gema itu bergetar hebat. Kau menolak kedamaian. Ini bukan kedamaian. Ini keputusasaan, balas Arya. Sebuah tarikan kuat kini terasa di punggungnya. Jauh lebih kuat dari tarikan awal yang membawanya ke sini. Itu adalah tarikan kehidupan. Terowongan cahaya yang membawanya pergi kini muncul kembali. Bukan sebagai undangan yang lembut, melainkan sebagai pusaran vakum yang menariknya dengan paksa. Ia melihat lembah Gema abadi menjauh dengan sang penjaga yang menatapnya penuh kebencian. Suara mesin ventilator yang berirama adalah hal pertama yang menyambutnya. Lalu rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia membuka matanya dan melihat langit-langit putih, rumah sakit yang steril. Ia hidup. Proses pemulihannya panjang dan menyakitkan. Tulang rusuknya patah, kakinya remuk, dan ia harus menjalani beberapa kali operasi. Namun, rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ia bawa kembali dari perjalanan. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia telah mengucapkan selamat tinggal. Dan entah bagaimana, ia tahu Maya yang asli telah mendengarnya. Rasa bersalahnya telah berganti menjadi penerimaan. Tapi pintu yang telah ia buka dengan paksa itu tidak sepenuhnya tertutup. Terkadang saat ia menatap cermin, pantulan di belakangnya tidak menunjukkan dinding kamarnya, melainkan sekilas pemandangan gurun kelabu yang tandus. Terkadang di tengah keheningan malam, ia masih bisa mendengar gema suara-suara kosong dari lembah itu. Ia tahu sang penjaga masih menyadari keberadaannya, menunggunya di seberang tabir, menanti saat di mana dukanya kembali cukup kuat untuk membuka pintu itu lagi. Arya sembuh, ia kembali bekerja, ia bahkan bisa tersenyum lagi. Namun ia tidak pernah sama. Ia kini hidup dengan kesadaran yang mengerikan dan dramatis. Ia tahu
bahwa di luar kehidupan yang kita kenal ada alam lain. Bukan hanya surga atau neraka, tetapi juga tempat-tempat sunyi. Di antaranya tempat-tempat seperti lembah Gema abadi yang menjebak jiwa yang berduka. Perjalanannya ke alam lain telah memberinya kedamaian, tetapi juga merenggut kedamaian itu selamanya. Ia telah melihat apa yang ada di balik tirai, dan kini ia harus hidup dengan bayang-bayang yang mengikutinya dari sana.